Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Guru Pembelajar. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang objek part 2 ya. Kita sudah belajar cara membuat objek, kemudian cara memanggil properti-propertinya, bisa menggunakan dot notation atau bisa menggunakan kalau ini kan memanggil metode ya. Kalau memanggil properti kan bisa pakai dot notation dan bracket notation ya, seperti array ya. Kemudian nama propertinya. Kemudian kita akan membahas yang namanya this ya, yang namanya this. Jadi kita akan membuat sebuah metode baru di sini, misalkan output artikel misalkan. Kita akan membuat output artikel seperti ini ya. Nah, output artikel ini akan mengeluarkan isi dari artikel yang pernah ditulis oleh usernya, seperti itu. Oke, kita akan memanggil ini ya. Kita akan memanggil ini di dalam metode ini. Caranya adalah menggunakan this ya. Menggunakan keyword this. Nanti kan this article gitu ya. This article gitu. Nah, apa maksud dari this ini? This itu adalah sebuah konteks objek di mana kode itu mengacu di mana this itu ya. Jadi this keyword adalah konteks objek di mana this itu mengacu pada kode tersebut di mana dia dieksekusi ya. Contoh misalkan this itu di dalam sebuah objek, berarti this ini refers to objek tersebut, yaitu objek user. Ini sama aja kalau ketika kita jalanin di luar, ini sama aja sama dengan user.article gitu ya. Seperti itu. Jadi this ini mengacu kepada kode di mana dia dieksekusi. Kalau di objek berarti dia refernya to objeknya. Contoh saja, misalkan kita buat console.log di sini. This. Nah, ini akan merefer kepada global object ya, kepada window object di sini. Karena this ini mengacu pada root dokumen dari HTML kita, yaitu window object kalau di JavaScript. Kalau kita save seperti ini. Nah, ini ya, window object. Nah, seperti ini. Ini window object ya. Jadi keyword this ini tergantung di mana dia dieksekusi. Kalau di dalam objek berarti dia refernya ke objeknya. Dia mengacu kepada objeknya. Kalau di luar di root dokumen berarti dia mengacunya kepada window objeknya, yaitu global object di JavaScript, yaitu window yang tadi yang kita lihat ini ya. Ini adalah window object. Baik, kemudian kita akan nyalain dulu ini tadi. Output this article. Oke. Jadi nanti kita akan buat, coba kalau kita tes misalkan this di dalam objek ini, kemudian kita console.log user.output ya, langsung aja objeknya dijalanin ya, langsung aja metodenya dijalanin, berarti user.output artikel seperti ini ya. Kita menjalankan. Nah ini ya. Nah ini adalah menjalankan objek tersebut ya. Kita mengoutput objek tersebut. Jadi this ini ketika di dalam objek itu merefer kepada objeknya. Jadi sama aja kita memanggil objek user nih kalau this-nya di dalam objek. Oke. Jadi ngerti ya teman-teman, yang mudah-mudahan paham. This ini adalah mengacu kepada di mana dia dieksekusi. Kalau di luar di dokumen, di root dokumen berarti dia refernya ke window object. Kalau di dalam sini dia merefernya ke objeknya. Baik, kemudian kita lanjutkan kode ini. Rencananya kita pengen mengoutput artikel ini. Kita matiin dulu. Kita akan mengakses semua artikel. Nah, kemudian console kok typo sih? Console.log user ini memiliki judul artikel gitu ya. Titik 2, kemudian seperti ini, this ya kan, this ini kan ke refernya ke user ya, objek user. This berarti artikel ya, this artikel ke ini, ke properti ini. Kemudian karena this article ini hasilnya array, berarti kita bisa menggunakan metode for each ya. Nah, for each gini. Kemudian di dalam for each kita bisa memakai callback function. Ingat, callback function kita bisa pakai arrow function misalkan di sini artikel ya, artikel maksudnya artikel satu persatu gitu ya. Kemudian arrow function, kemudian begini console.log
kemudian di dalamnya kita keluarin artikelnya seperti ini. Oke, kita save ya, kita jalanin output artikelnya, kita save. Tuh ya enggak, user ini memiliki judul artikel bagaimana bisa menjadi YouTuber sukses, bagaimana menjadi pribadi yang baik. Jadi kita bisa memanggil metode ini yang isinya adalah array yang tadi dengan menggunakan this ya. Jadi kita merefer kepada this ini, objek ini, kemudian kita memanggil property artikel. Ini kan array ya, isinya this article ini adalah isinya array. Kemudian kita menggunakan method for each untuk mengeluarkan item per item dari array-nya dengan menggunakan for each bawaan dari JavaScript. Kemudian kita mengkonsol.log seperti itu. Oke. Baik, kalau kita lihat ya, di JavaScript kita bisa nulis function berupa arrow function ya. Kalau di method ini, kalau kita menggunakan arrow function, this-nya ini tidak akan berjalan. Jadi kalau this ini di dalam arrow function, dia akan merefer ke window object, bukan kepada objeknya. Ya, oke, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau kita di sini menggunakan arrow function ya seperti ini, ya. Nah, this-nya ini kalau kita matiin, kemudian this-nya ini kita jalanin, output artikelnya, metodenya kita jalanin, dia akan jalanin this ini yang berupa arrow function. Kita save. Tuh kan, dia akan menjalankan window object. Jadi beda ya. Kalau this di dalam arrow function, yang metodenya arrow function, ini this ini nggak berfungsi. This ini bukan merefer ke objeknya, tapi kepada root dokumennya, yaitu window object. Oke, jadi kalau di dalam metode di dalam sebuah objek, kita menggunakannya function biasa aja, atau kita persingkat seperti ini aja ya. Atau kalau tadi kan kita buat awal-awal seperti ini ya, function. Nah, seperti ini. Ya, bisa kita persingkat jadi kayak begini. Oke. Baik, itu adalah this ya. Itu adalah this dari JavaScript. Baik, kita akan lanjut ya. Setelah this, kita akan lanjut. Misalkan ini ada properti yang namanya artikel, dan ini adalah judul artikelnya ya ceritanya. Misalkan dapat dari database. Nah, biasanya kalau judul artikel itu, yang namanya artikel itu bukan hanya judul aja ya. Bisa aja ada penulisnya, ada bisa jumlah likes-nya, jumlah komentarnya, seperti itu ya. Nah, kita akan merubah artikel ini menjadi sebuah objek ya, yang isinya adalah properti. Jadi seperti itu ya. Biasanya kan sebuah artikel nggak mesti judul aja. Baik, kita akan buat di sini. Kita akan buat objeknya biasa seperti ini. Ini menjadi objek yang pertama ya. Nah, ini objek yang kedua di bawahnya seperti ini. Ini array-nya tetap, ininya ditutup. Oke, seperti ini ya. Ini objek. Ini kita rapiin dulu begini. Seperti ini. Oke. Di sini kita kasih judul artikel. Ini properti dari artikelnya ya. Jadi artikel ini isinya array. Jadi array-nya ini elemennya adalah sebuah objek ya, sebuah objek. Jadi ini judul, kemudian di sini koma. Misalkan jumlah sukanya misalkan 10, di sini judul. Kemudian di sini adalah properti sukanya. Misalkan 20. Seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di dalam properti artikel ini kita menggunakan array, dan di dalam array-nya ada objek. Jadi array kan bisa menyimpan banyak nilai ya, dan bisa menyimpan segala tipe data ya. Bisa boolean, bisa number, bisa objek juga seperti ini. Oke. Baik, ini sudah jadi ya. Kemudian kita akan merefer ya. Kita akan merefer, ini dimatiin dulu. Kemudian mengakses semua artikel. Ini kita nyalain lagi. This artikel ini mengacu kepada artikel. Kemudian di sini artikel ya, artikel per item ini. Ya, artikel per item ini. Kemudian kita refer nih di sini nih ya. Kita akan refer di dalam sini. Pakai backtick aja. Di sini misalkan artikel yang ini item satu persatu, artikel.judul gitu ya. Artikel judul memiliki ini harusnya di dalam sini, memiliki ini, kita bikin lagi artikel dot suka gitu ya, seperti ini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya hasilnya.
Ini disknya kita matiin aja, disk window objeknya, save. Kemudian kita lihat uncock unexpected identifier. Oke, identifier kita lihat errornya. Oke, ini ya, kita belum matiin ini. Oke, save. Nah, ini ya. Console cannot read property for each of undefined. Oh ya, kita ini menggunakan arrow function ya. Harusnya jangan menggunakan arrow function, kita menggunakan function biasa saja ya, seperti ini. Kita save. Nah, ini ya. User ini memiliki judul artikel bagaimana bisa menjadi YouTuber sukses, memiliki 10 suka, bagaimana menjadi pribadi yang baik, memiliki 20 suka. Nah, lihat teman-teman. Jadi kita memiliki properti yang berupa array. Nah, array-nya ini berupa objek ya. Ini kan biasanya kalau di dalam artikel kan banyak properti ya, ada judul, ada suka, ada author, ada komentar, jumlah komentarnya dan seterusnya. Nah, kita merefer kepada artikel ini dengan menggunakan this article. Kemudian kita ambil item per satu ini dengan menggunakan for each. Nah, kemudian isi dari elemen-elemennya disimpan di ini artikel, kemudian kita memanggilnya dengan artikel.judul. Jadi item per item ini kan item ya, ini item 1, ini item 2 ya. Nah, item ini di refer menjadi artikel di dalam for each ini. Nah, kemudian ketika ini sudah jadi item, cara merefer judul sukanya ya kita menggunakan artikel.judul ya enggak. Jadi ini sama artikel.judul propertinya, kemudian artikel.suka seperti itu. Oke. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan setelah kita menggunakan this, kemudian objek ya. Tadi objek di dalam array property, kita akan mengenal yang namanya math object ya. Kita akan mengenal yang namanya math, M-nya gede ya, math object. Jadi math object ini adalah objek math bawaan dari JavaScript yang bisa kita gunakan untuk misalkan untuk membulatkan angka ya kan, atau macam-macam ya, atau mengeluarkan konstanta pi dan segala macam. Baik, contoh misalkan console.log math ya. Kita keluarkan dulu aja isi dari objek math-nya apa saja. Kita save dan refresh. Nah, ini dia. Kita menjalankan objek math-nya. Nah, ini objek math-nya banyak sekali ya. Ada konstanta i dan seterusnya, pi, skr dan seterusnya. Ini adalah properti-properti yang bisa kita pakai di dalam objek math ini. Baik, kita akan contohkan. Misalkan console.log. Di sini math.py ya. Misalnya di sini ada ya, kalau kita lihat propertinya pi ya. Kita save, ini jangan lupa di titik koma save. Oh ya, 3,14 bla 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 bla. Kemudian kita copy ke bawah. Di sini Oke, kita save. Karena di sini ada konstantanya baik. Kita coba lagi. Misalkan di sini kita punya cons misalkan number misalkan. Di sini misalkan kita punya 8,8. Sini console.log. Nah, kita gunakan objeknya, objek math, kemudian kita akan melakukan pembulatan kepada numbernya. Nah, seperti ini ya. 8,8 ini kita bulatkan dengan math.round. Coba kita save ya. Kita save. Tuh, jadi 9 ya, dia melakukan pembulatan ya. Dia mendekati 9, 8,8 ini mendekati 9 ya. Bagaimana dengan 8,5? Save. Tuh, masih 9 ya. Nah, kalau 8,4 save. Tuh, 8 ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Ini round ya. Round itu adalah fungsinya untuk membulatkan ke bilangan bulat terdekat ya. Ini nearest integer. Kemudian kita copy lagi ke bawah round. Setelah round kita pakainya floor. Floor itu adalah pembulatan ke bawah. Kita save. Ini 8. Misalkan di sini kita ganti 8,9. Save ya. Tuh, tetap dia pembulatannya ke bawah ya. Nah, floor itu adalah pembulatan ke bawah. Kemudian kebalikannya dari floor adalah seal ya. Seal. Kemudian kita save. Seal itu selalu ke atas pembulatannya. Baik, kita kecilin angkanya misalkan 8,3. Save. Nah, seperti itu ya. Masih dia 9 ya. Seal itu adalah pembulatannya ke
yang gede ya. Baik, selanjutnya adalah setelah cell adalah properti trunc. Trunc ini adalah menghilangkan desimal di samping angkanya. Kita save. Tuh 8 saja kan. Walaupun di sini ada 7 misalkan 8,7. Nah, tetap di depannya doang saja yang diambil. Baik, itu adalah salah satu properti-properti yang bisa kita pakai di dalam MathObject. Selanjutnya, misalkan kita pengen mengenerate bilangan acak atau random number. Misalkan di sini ada const acak sama dengan math.random. Jadi cara membuat angka acak di JavaScript di objek math itu menggunakan .random. Math random seperti ini. Kalau kita save, sebentar di konsol dulu ya. Kita konsol dulu acaknya. Seperti ini, save. Nah, kita refresh tuh, dia akan mengeluarkan bilangan acak dari 0 sampai 1 ya. Tuh, lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana kita menggunakan angka acak ini, tapi lebih dari, ini kan cuma di antara 0 sampai 1 ya. Kita pengen angkanya kita tentuin nih, misalkan 0 sampai 10 saja angka acaknya, bukan 0 sampai 1 ya. Seperti ini, kalau math.random ini, angka acaknya adalah 0 sampai 1 ya. Kita pengen menggunakan math.random ini ke angka yang lebih dari itu intervalnya. Misalkan 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 bisa ya. Kita akalin dengan menggunakan seperti ini dulu, console.log dulu biar tampil objek randomnya kita panggil, objek math-nya kita panggil. Kemudian kita menggunakan yang di atas ini yaitu round ya, pembulatan ke atas, round apa? Round math randomnya ya. Variabel acaknya ya. Variabel acaknya seperti ini. Variabel acaknya, kemudian kita kali, misalkan kita pengen angka acaknya sampai 100, misalkan seperti ini. Kita save. Tuh, seperti ini kan, 43 kalau kita refresh, tuh kan 1585. Nah, ini adalah membuat angka acak dari 0 sampai 100, dia akan random terus nih. Jadi sebetulnya angka ini kemudian dikaliin 100 sama kita ya, dibulatkan ya. Kemudian angka yang tadi, angka acak tadi yang di sini, math.random kan angka acak yang ini kan. Kemudian dikaliin 100, kemudian desimalnya dihilangkan dengan menggunakan math round, sehingga hasilnya adalah pembulatan seperti ini, tapi dia angka acak seperti ini. Oke. Begitu ya teman-teman, itu adalah MathObject di JavaScript. Ini berguna sekali ya, sering berguna sekali untuk perhitungan-perhitungan dasar di kode kita nanti ke depannya. Baik, itu saja sharing kita tentang JavaScript Object ya. Nah, baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.